yang saya hormati anggota Komisi 2 baik yang hadir secara fisik pada hari ini dan ada juga yang hadir secara virtual. Bahkan pada hari ini banyak rekan-rekan anggota Komisi 2 yang memilih kehadiran secara virtual. Dan pada hari ini hadir di tengah kita secara fisik sebanyak 4 orang anggota. Tentunya kami menyampaikan bangga terima kasih kepada anggota komisi yang hadir saat ini. Yang saya hormati Ketua Guru Tenaga Kependidikan Honorarium non kategori 35+ dan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah non-ASN dan Ketua Forum Guru Honor Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia. Mantap. Dari guru PPK 2021 dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam disampaikan untuk junjungan besar kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan kita hari ini, Bapak dan kami dari Komisi 2 kita akan selesai pada pukul 11 barangkali atau pukul 11.15 atau 11.30 paling lama. Dan tanya dulu dengan rekan-rekan apakah kita setuju akan menyelesaikan pertemuan ini pada pukul 11.30 karena kita akan ada pertemuan sesudah itu lagi. Apakah setuju anggota? Kami dengar dari Pak GTNH NK 35+, Ketua FGHNL PSI yang lulus passing grade dari Forum Pegawai Pemerintah. Maka kami ingin menyampaikan sepintas bahwasanya perkembangan tentang dan inilah yang menjadi perhatian kami ketika itu, dan ketika itu kami sudah juga menginginkan agar kita dari Komisi 2 saking seriusnya kita minta kepada pemerintah kita buat roadmap-nya bagaimana cara penanganan pengangkatan pegawai tenaga honor, bahkan kita mengupayakan lintas kementerian dan lintas lembaga. Lintas kementerian itu kementerian yang terkait, misalnya Kementerian Menpan, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, itu jelas terkait, sangat erat terkaitnya dengan pengangkatan pegawai tenaga honor ini, atau pegawai honor ini. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya langkah-langkah itu, namun
dimiliki, kemudian anggarannya ada, dan yang lain-lainnya juga sudah terpenuhi. Itu yang kita inginkan dari roadmap yang kita sudah siapkan. Tidak terlalu mulus karena tidak tidak semudah balik lapangan karena menyangkut banyak hal. Jadi itu yang perlu kami sampaikan dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian, bosnya ini persoalannya tidak terlalu mudah. Dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Bahkan di situ disebutkan bahwasanya itu mesti melalui tahapan tes. Pasal 58 itu berbunyi seperti itu, dan ini adalah undang-undang yang tidak satu pun dari kita ini yang berani untuk melakukan atau melanggar ketentuan yang sudah disepakati dibuat beberapa waktu yang lalu. Nah, di antaranya tes itu mesti dibuat dulu sebelum tes, perencanaan penerimaan pegawai itu berapa kira-kira kebutuhannya dan berapa yang akan kita tes. Mesti ada planning. Dan sudah ada planning berapa jumlah pegawai yang akan kita tes, barulah disiapkan pengumumannya. Pengumuman akan ada penerimaan dengan lowongan sebanyak ini. Proses pencatatan mudah kaji itu. Dan ini seluruh Indonesia misalnya. Dari pengumuman atau lowongan untuk PS itu tadi diberi batas waktu misalnya seminggu, itu yang diatur dalam undang-undang itu pasal 58. Setelah diatur kapan lamaran itu disampaikan, baru dilaksanakan seleksi. Seleksinya itu kita lakukan seleksi administrasi. Bisa juga sesudah itu seleksi kemampuan dasar, seleksi kemampuan bidang. Dari ini seleksi. Jadi selain dari pasal itu juga disebutkan setelah seleksi itu baru pengumuman yang perlu seleksi. Saya di pegawai seleksi lulus masih ada masa percobaan ini diberikan waktu kalau memang dia layak untuk diangkat, itu diangkat menjadi pegawai negeri 100% istilahnya. Jadi waktu masa percobaan setahun awal itu, tahun pertama itu, kita akan beri gaji sebesar 80% dari gaji pokok. Disebut dengan masa percobaan yang mesti dilalui. Dan sesudah itu baru dilakukan pengangkatan, pelantikan menjadi pegawai negeri, dan baru kita diberikan pembekalan. Dulu kami diberikan pembekalan P4S atau apa segala macamnya, pembekalan Pancasila. Setelah diberi pembekalan baru dia murni menjadi pegawai. Sampai kita berkembang, karir kita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sampai dengan hari ini, dan alhamdulillah saya menjadi pegawai itu selama 43 tahun sebelum itu menjadi anggota DPR, mulai dari pegawai honor di kantor PU, terus saya jadi pegawai di kantor dan pasal juga bahwa bagaimana betul kewajiban kita. Artinya pegawai sewarga negara Indonesia itu diberi semacam hak untuk melamar menjadi pegawai negeri. Jadi hak untuk melamar itu diberikan juga kepada pegawai kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, merespon situasi itu karena terus berkembang, kami dari Komisi 2 akhirnya mengambil sikap untuk memberikan dukungan dorongan perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5
tersebut. Jadi secara dari ibu sekalian merespon tadi itu, kita perlu melakukan revisi. Revisi itu kita buat sedemikian rupa sehingga apa yang kita ingin nanti pegawai negeri sipil itu sebagaimana yang diminta oleh Bapak Presiden, bahwasanya pegawai negeri itu diharapkan akan menjadi pegawai negeri yang berkelas dunia. Makanya masih digitalisasi. Makanya dalam rancangan undang-undang yang kami bahas itu kita masukkan unsur langkah-langkah digitalisasi itu. Jadi kita harapkan dalam konteks sebagaimana yang dibuatkan surat atau edaran oleh Bapak Presiden melalui PP nomor 95 tahun 2020 yang diedarkan di seluruh tanah air. Pemerintah, tapi juga dengan swasta yang sudah tahun 2018 dan kita melengkapinya dengan konsep digitalisasi. Dari karir pegawai negeri itu nanti diukur dari aktivitas dari pegawai yang bersangkutan. Seperti ketika misalnya terjadi politisasi pilkada, apa yang dia buat dalam keseharian politisasi, itulah yang kita inginkan. Karena dia merespon arahan pimpinan. Begitu juga pimpinannya, apakah dia pernah membuat perintah enggak pada bawahannya. Itu semua perintah melalui IGAF semua. Karena kita meniru juga, baru-baru ini kita melihat ke beberapa negara, dan yang paling termaju di dunia itu dalam hal konsep IGAF itu adalah Korea. Dan ini berpengaruh pada karena itu patut dipertimbangkan bahwa dalam pasal 61-62 dalam Undang-Undang ASN itu perlu dilakukan seleksi pegawai negeri sipil. Nah, ketika saya dibaca, saya mengusulkan juga pasal 58 itu menjadi pasal 31A dalam rancangan undang-undang itu. Kita usulkan juga agar pegawai negeri ini, kalau sudah agar tenaga honor itu sudah dia punya SK Bupati, SK Gubernur, dengan tenaga honornya itu dapat dilatih dapat diberikan SK secara otomatis ketika itu. Begitulah keinginan kita untuk segera itu agar kita semua memahami dulunya konsep yang ilegal ke depan bagaimana semestinya pegawai negeri ini kita wujudkan. Namun kita tetap mempertimbangkan juga agar kita bisa menghilangkan istilah tenaga honor itu. Langkah itu sudah dibuat oleh pemerintah melalui PP nomor 49 tahun 2018. Artinya tetap kita usahakan untuk menyerap tenaga honor itu, tapi dengan ada aturan-aturannya. Bagi mereka dalam PP itu disebutkan yang berumur 35 tahun ke bawah diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil. PP itu PP 49 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun, 19, 20, 21, 23, 5 tahun kesempatannya. Jadi masih ada kesempatan untuk mengikuti tes itu. Bagi mereka yang berumur 30 tahun seperti ini, juga diberikan kesempatan untuk merubah status
pegawai honor itu menjadi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari itu PNS, satu lagi PPPK. Sebetulnya ya dalam nama tahun 2004 bukan sebagai honor, tapi diadakan sehingga berbunyi seperti itu. Dua bagian saja, satu PNS, satu lagi PPPK. Jadi dengan honor kita akan jelmakan menjadi PPTK. Diberi kesempatan 35 diberi kesempatan untuk mereka yang berumur di atas 35. Kalau undang-undangnya memang sudah tidak ada lagi diberi kesempatan untuk mereka yang sudah 35 tahun ke atas, tapi pemerintah masih berkenan bagaimana bisa menyerap mereka yang sudah berumur 35 tahun, mengabdi sekian tahun, tapi tetap mendapat gaji dari pemerintah secara resmi. Inilah kebijakan yang sudah diambil pemerintah melalui PP nomor 49 tahun 2018. Dan setelah proses berjalan, ada sekitar 600 ribuan ya. Tes sejak tahun yang lalu itu, tes, terus 600 ribu. Kita melaksanakan tes itu, ada yang lulus 51 ribu, ada yang terakhir ini lulus 6 ribu tenaga honor menjadi PNS. Tapi sisa sekarang yang terakhir sekitar masih ada ratusan ribu juga lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu bisa memberikan informasi ini pada kami nanti. Ya, kami akan berupaya bagaimana caranya hari ini kita dapat menyerap informasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami pada kesempatan ini karena narasumber hanya informasi awal saja, kami menerima aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan undangan yang kami berikan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kita mulai mungkin akan ada pendalaman para anggota ya, karena kita hanya menerima informasi karena sudah ini kita akan mengadakan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Jadi ini kita akan sepakat. Baik, sekarang sudah menunjukkan jam 11 kurang. Kita mulai saja untuk menawarkan pendapat dari sisa kami kan dari mana dulu, mungkin dari 15 Ketua Guru Tenaga Pendidikan Honorarium non kategori 15 ya, dan tenaga pendidikan. Silakan Bu. Oke, udah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wakil Ketua GTK-HNK Provinsi Jawa Barat mewakili seluruh Ketua Provinsi GTK-HNK yang ada di Nusantara. Salam perjuangan rekan-rekan yang secara virtual. Aspirasi sesuai dengan apa yang saya utarakan. Saya bilang kami akan menerima P3K, regulasi P3K ini. Tetapi subhanallah Bapak, P3K tahun 2021 hasil evaluasi regulasi dan pelaksanaan P3K 2021 menimbulkan polemik baru, sehingga masyarakat melalui rekrutmen ASN P3K masih belum, di antaranya belum maksimalnya formasi yang diberikan Pemda, tidak sesuainya formasi yang ada dengan kebutuhan di lapangan, belum terakomodirnya guru mata pelajaran PAI
atau guru Inggris dan tendik tenaga untuk penggajian. Inilah yang membuat kami semua bingung. Kami layaknya membuat di kota kabupaten kami. Daerah setelah saya dan rekan-rekan mengadakan rapat dengar pendapat di tiap kota kabupaten bersama legislatif dan eksekutif, maka kami mendapatkan kesimpulan, Bapak. Hasil survei di lapangan dan informasi yang didapat dari setiap BKPSDM, ternyata jumlah anggaran yang dilaporkan oleh Kemenq untuk penggajian P3K tahun 2021 tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ada dan kesiapan Pemda untuk membuka formasi sesuai kebutuhan. Bagian C-nya selanjutnya P3K tahun 2021 versi APBD Permendagri nomor 27 tahun 2021 versi APBD Permendagri nomor 27 tahun 2021. Yang pertama, kalau memang DAU P3K 2021 demarking dan tidak ada dari eksekutifnya yang selalu bersama kami, bukan salah juga buat kami sebagai barat yang selalu menjadi garda terdepan bagi kami. Contoh di Kabupaten Garut, Bapak, anggaran P3K 2021 digunakan untuk penggajian ASN P3K lulusan tahun 2019 juga. Ketika jumlah anggaran dari Kemenq untuk P3K 2021 benar adanya atau tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ada dan yang direncanakan, dengan kata lain tidak bisa menutupi kekurangan pembayaran penggajian, haruskah pemerintah daerah menutupi kekurangan tersebut dari anggaran APBD? Itu yang polemik dan memang sudah ada surat resmi dari Kemenq yang yang dilayangkan di kota kabupaten, tapi ternyata tidak sesuai 10.000 formasi. Total 450 miliar, Bapak. Kemudian, ketika jumlah anggaran Kemenq untuk P3K tidak benar adanya, dengan kata lain tidak bisa menutupi kekurangan pembayaran penggajian, haruskah pemerintah daerah menutupi kekurangan tersebut dari anggaran APBD? Kalau harus seperti itu, maka akan bertentangan dengan 27 tahun melampirkan yang sesuai 400 halaman. Jadi yang berhubungannya saja yang saya lampirkan. Izinkan halaman 200 kali struktur belanja daerah butir. Belanja operasi terdiri dari belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan.
belanja modal aset tetap lainnya. Yang ketiga, belanja tidak terduga, dan keempat, belanja transfer. Di sini saya akan membedah sedikit dengan keterbatasan yang saya miliki. Belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. PRD serta pegawai ASN dan diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Poin 2, pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 3 dalam waktu 5 tahun. Mungkin di sini sudah bisa Bapak pahami. Tapi ternyata Pak, hasil resume dari RDP tiap kota kabupaten yang sudah memang turun. Earmarking tidak bisa dipakai untuk apapun karena itu diperuntukkan untuk penggajian P3K, tetapi jumlahnya kurang, Pak. Tidak sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Kemenkyu. Sudah pasti pemerintah daerah kabupaten akan merasa keberatan. Kekurangannya sangat besar. Ini yang kami pertanyakan. Sangat tidak sinkron sekali. Tanggal 15 November saya diundang oleh Mas Menteri langsung. Mas Nadiem Makarim, salam hormat Mas Nadiem. Saya percaya Anda ada di depan kami untuk memperjuangkan kami. Tetapi pada kenyataannya, keuangan yang undang itu tersebut tidak sesuai dengan setiap kota kabupaten. Meskipun mereka merasa membutuhkan banyak guru, karena dari guru sudah jelas, Pak. Mereka merasa keberatan. Kenapa? Karena Permendagri yang saya bacakan barusan, salah satunya. Jadi saya mohon dengan sangat atas nama rekan-rekan honorer, guru honorer dan tenaga kependidikan honorer se-Indonesia, mau yang lulus passing grade ataupun yang belum lulus passing grade, kami berjuang, kami mentransfer ilmu, Pak, Bu. Tolong sampaikan aspirasi kami. Saya percaya dan yakin. Memang, menurut Undang-Undang Pasal 61, diberi hak untuk melamar pegawai negeri. Dan tidak ada kewenangan dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk menjadikan pegawai negeri tanpa tes. Paham? Tetapi mengukur kemampuan kami yang saya sendiri sudah mau tahun jadi honorer. Insya Allah di sini saya tidak akan menangis seperti saya di Komisi 10. Tolong sekali lagi, jangan kami dijadikan seperti permainan. Kata pemerintah pusat, ajukan ke daerah sebanyak-banyaknya. Tetapi yang terjadi di daerah ternyata keuangannya tidak sesuai dengan formasi yang diajukan atau dituliskan oleh Kemenkyu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada teman saya yang akan menambahkan mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah sedikit mungkin yang tadi ketua kami utarakan. Jadi di sini perlawanan Pak antara Kemenkyu, Kemenristek, Kemendagri dan juga Kemenpan RB, maaf. Tetapi keuangannya seperti itu. Kami menunggu ibu kita semua pada kenyataan di lapangan memang betul hampir semua di kota kabupaten seluruh kita. Contoh dari daerah kami, Garut, ternyata anggaran di sana itu hanya 191 miliar. Padahal kalau dihitung, anggarannya itu harusnya 450-an. Jadi jelas, daerah ini keberatan, bahkan kami ke BKD, ke Bapeda, semua stakeholder yang ada di daerah minta penjelasan supaya bagaimana solusinya untuk jadi dengan sangat Bapak pimpinan mudah-mudahan bisa menyampaikan aspirasi kami mengenai permasalahan honorer sekarang ini. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ini kami tampung dulu aspirasi dari Bapak Adi semua, tapi untuk dimaklumi, saya secara pribadi pernah menyampaikan ini dan memperjuangkan ini di rapat paripurna tahun lalu, tahun 2021. Saya dengan lantang mengatakan mereka juga anak bangsa Bapak Ibu semua yang sudah mengabdikan. Kalau kita pertanyakan apa yang kita berikan kepada bangsa, dan kita pertanyakan juga apa yang sudah diberikan oleh guru itu kepada bangsa kita ini. Tolong pimpinan atau beliau siapa? Oh ya, baik. Yang kami silakan kepada Ketua Forum Guru Honor Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia. Baik, Ketua Pimpinan, terima kasih banyak. Saya Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya kepada pimpinan Komisi 2 yang telah mengundang forum kami. Terima kasih. Mengeluarkan aspirasi teman-teman seluruh Indonesia, khususnya yang lulus passing. Perkenalkan, saya Hetty Kustrianingsih sebagai Ketua Umum dari Forum FGHN LPSI. Saya dari Cilegon, Banten, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Ada bahan Ibu? Baik. Memang seleksi P3K 2021 ini sangat
berpengaruh kepada teman-teman guru, khususnya guru honorer seluruh Indonesia, baik yang swasta maupun baik yang negeri. Dari 1 juta guru yang digadang-gadang oleh Mas Menteri, di sini hanya 506.252 formasi yang baru diajukan pemerintah. Ini ada 388.313 pelamar. Di mana di tahap 1 dan tahap 2 yang sudah lulus mendapatkan formasi baru 293.484 orang. Dan kami ada yang sudah lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Jumlahnya itu 193.000 orang. Sisa dari formasi yang sekarang yang tersedia, Pak Ketua, ada 117.939 formasi. Dari data ini, Pak Ketua, kami memohon, khususnya Bapak Cahyo Kumolo sebagai Menpan RB, memberikan kebijakan kepada kami yang sudah lulus passing grade, diberikan payung hukum agar kami yang sudah lulus passing grade ini mendapatkan formasi, baik di sekolah induk maupun formasi yang masih tersedia. Jujur saya bangga dengan adanya sistem seleksi P3K ini, sangat transparan, dan memang kecurangannya sangat kecil sekali kalau melihat dari sistem yang ada. Karena seleksi P3K ini hasilnya kita bisa lihat langsung setelah kita mengerjakan soal yang berjam-jam, Pak Ketua. Afirmasi pun sudah diberikan kepada kami, baik yang kategori 2 dan non-kategori 2 dan lain-lainnya, Pak Ketua. Cuman sungguh disayangkan, afirmasi ini tidak adil, Pak Ketua. Dari afirmasi ini kami merasa diadu atau diadu domba, baik dari yang serdik melawan non-serdik, afirmasi melawan non-afirmasi. Jujur, Pak Ketua, saya miris melihat hal ini, karena masih banyak kawan-kawan guru kami yang sudah senior, bahkan umurnya ada yang 58 tahun sekarang, masih belum bisa menjadi ASN, walaupun beliau sudah lulus passing grade, karena terbentur dengan formasi yang terbatas. Saya miris, Pak Ketua. Dari hati kecil saya memang ini kita merasa tidak adil, Pak Ketua. Afirmasi ini tidak adil. Serdik 500 poin. Kita yang tidak mendapat afirmasi, bahkan yang afirmasinya di bawah serdik, itu harus melawan serdik. Mungkin jujur, para anggota dewan pun jika melawan serdik, saya yakin tidak akan mampu. Jadi, saya berharap dari pimpinan Komisi 2 mengadakan rapat kerja bersama Pak Cahyo, Menpan RB, dan Ombudsman. Karena kita pun sudah melakukan pengaduan kepada Ombudsman terkait temuan-temuan yang ada di lapangan. Adanya sistem yang tidak belum pas atau belum matang sudah dilaksanakan. Seperti halnya di sini ada pasal 29 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, di mana pasal 29 ayat 2 poin B, bahwa sekolah yang sudah ada guru induknya itu tidak dapat dilamar oleh pelamar dari sekolah lain. Di sini sudah gagal menurut saya sistemnya, Pak Ketua. Karena di tahap 1 itu sudah jebol.
kami dari sekolah lain bisa menerobos sistem di pasal 29 ayat 2 ini. Kami merasa dirugikan di tahap 1. Jadi kami harus ikut tes lagi di tahap 2. Itu yang kami rasa dari awal kita sudah merasa ini tidak adil, adanya ketidakadilan Pak Ketua. Selanjutnya, persyaratan pelamar. Di sini peserta seleksi itu dicantumkan di pasal 4. Pelamar yang dapat mengikuti seleksi itu, pertama, THK 2, yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, yang ketiga, guru swasta, dan yang keempat, lulus PPG. Fakta di lapangannya Pak Ketua, bahwa ada temuan-temuan guru yang sudah tidak mengajar lagi bisa ikut seleksi P3K ini dan dinyatakan lulus. Yang kedua, di sini tidak tercantum bahwa tenaga pendidikan dan lain-lainnya tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2000. Kenyataannya, banyak temuan-temuan yang justru tidak mengajar hanya sebagai tenaga pendidik, kita mengikuti seleksi P3K ini dan dinyatakan lulus. Sedangkan kami yang jelas-jelas mengajar anak didik kami harus berjuang kembali. Di sini kami merasakan ketidakadilannya. Dapat mempertimbangkan hal ini sehingga kami semua guru-guru seluruh Indonesia ini merasakan keadilan yang merata. Saya bacakan tuntutan kami, Pak Ketua, izin. Tuntutan Forum FGHN LPSI yang pertama, berikan jaminan hukum bagi guru honorer negeri baik yang sudah lulus passing grade maupun yang belum lulus passing grade agar tidak di-PHK. Pak Ketua yang terhormat, di poin 1 ini sudah banyak teman-teman kami yang harus mengundurkan diri. Pengabdiannya sudah bertahun-tahun, tapi karena sudah ada SK dan sudah ada formasi yang akan masuk ke sekolah induk tersebut, sehingga teman-teman kami harus terdampak. Sungguh ini sangat bertentangan pada Undang-Undang Dasar 45, bahwa kami harus menelan pil pahit ini. Kami sudah lulus passing grade Pak Ketua, dan sudah dijamin pun, dan sudah tertuang juga di Permenpan RB. Mohon dengan sangat poin 1 ini dipertimbangkan sekali lagi, agar kami yang semua seluruh guru honorer, baik negeri khususnya negeri Pak Ketua, kalau swasta saya yakin, kalau tidak lulus, sekolahnya masih menerima. Tapi kalau khususnya negeri, kalau tidak lulus, bagaimana nasib kami? Mohon dengan sangat poin pertama ini dipertimbangkan. Yang kedua, berikan jaminan hukum bagi guru honorer negeri yang lulus passing grade agar mendapatkan formasi. Yang keempat, berikan jaminan hukum bagi yang sudah lulus passing grade agar tidak dites lagi. Keempat, penempatan formasi untuk kami agar peserta lulus tes kategori P1, P2, dan P3 mendapatkan hak yang sama dan berkeadilan yang sesuai sila kelima. 5. Data Dapodik yang kurang rapi menyebabkan kami ragu bahwa data kelulusan kami tahun ini bisa dipakai di tahun depan. Terbukti dengan banyaknya guru yang sudah tidak aktif mengajar, PTT, pegawai TU, pustakawan, penjaga lab, bahkan guru honorer swasta yang bisa mengikuti Selkom tahap 1 dan tahap 2 menunjukkan bahwa data Dapodik belum bisa diandalkan. Yang keenam, pemerintah memprioritaskan pengangkatan honorer sekolah negeri, gaji di bawah UMR, tidak mengenal tunjangan sertifikasi, gaji dibayar telat berbulan-bulan,
adalah balasan atas pengabdian kami selama ini. Sulitnya akses mengikuti PPG bagi guru sekolah negeri adalah alasan kenapa kita harus dirivalkan dengan guru-guru swasta yang bersertif. Yang ketujuh, pemberian afirmasi usia 35 plus kepada guru sekolah induk yang sudah lama mengabdi tanpa putus dan tidak pernah mutasi dan sudah memiliki NUPTK dinyatakan tidak lolos karena terdata tidak aktif di Dapodik 3 tahun terakhir. Ini ada temuannya, Pak Ketua. Yang kedelapan, pemberian afirmasi 35 plus pada guru yang sudah lama mengabdi tetapi sekolahnya di merger atau guru yang dimutasikan karena tergeser oleh guru CPNS kemudian dinyatakan tidak aktif di 3 tahun terakhir di Dapodik karena sistem hanya membaca masa pengabdian di sekolah terakhir. Yang kesembilan, tambah formasi untuk guru PAI dan guru bahasa asing, mengingat di SD pun sudah ada mata pelajaran bahasa asing. Yang kesepuluh, adanya keputusan Kepres untuk yang lulus passing grade di seluruh Indonesia agar mendapatkan formasi. Yang ke-11, ini tuntutan kami yang sangat mungkin bertentangan, tapi saya yakin dan teman-teman yakin kalau kami belum mendapatkan kejelasan nasib, kami memohon untuk menolak ujian tahap 3. Agar kami yang sudah lulus passing grade segera diberikan jaminan. Dan saya yakin kalau kami yang lulus passing grade tahap 1 dan 2 belum ada jaminan, saya yakin tahap 3 akan bertambah lagi, Pak Ketua. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua sudah menyampaikan itu. Saya akan coba buatkan semua agar pendek nantinya bersama dengan tadi semuanya. Nanti kalau paripurna, saya kira ini bukan kode saya untuk diberikan pada rapat paripurna. Tapi untuk dimaklumi, itulah mas kami hanya bisa menyuarakan saja. Decisionnya tetap di tangan pemerintah dan hal ini adalah dan terkait. Kami silakan yang mewakili Ibu Sri Handayani. Nah, ada tambahan silakan dari FGH non negeri lulus. Terima kasih. Kami fokus sudah. Nanti saya fokus dengan yang akan terjadi seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha saya tidak akan menerjemahkan Nama saya Musbihin dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tahun 2021 adalah P3K 1 juta. Kenapa tadi disebut menjaga sekolah kemudian dirubah lagi oleh Kemenpan RB sesuai dengan nomor 1197 juga tidak muncul jabatan fungsi 3K untuk kawan-kawan PGTS atau penjaga sekolah. Kami berharap nantinya ada baru untuk kami kawan-kawan GTT. Dalam arti kata PTT penjaga sekolah, Pak. Kalau saya keseharian guru pendidikan agama Islam. Tadi disebutkan oleh kanan kiri kami tahun 2021 1 juta tanpa guru pendidikan agama Islam atau guru agama. Tanggal 22 Maret tahun 2021 kami ke sebetulnya ini guru agama Islam atau guru agama mempunyai dua bapak.
Kemendikbud kami ada datanya Dapodik, Kemendag kami ada datanya Siaga, Sistem Administrasi Informasi Guru Agama, dan satunya EMIS. Jadi kami berharap nanti di tahun guru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak melengkapi informasi dari MPNR LPSI. Silakan yang mewakili Sri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Pak peserta seleksi CPNS tahun 2018 di sana terjadi kecurangan yang dilakukan oleh mafia CPNS, di mana 20 nama yang harusnya berhak ya perjuangan dibantu juga oleh DPRD Buton Selatan ke BKN dan ke pihak-pihak yang terkait. 20 nama ini kemudian dikembalikan haknya menjadi dan sampailah kepada tahap pemberkasan. Dan dari 20 ini kemudian 19 nama caranya adalah kelulusan berkas. Kemudian yang mengandalkan kecerdasan alih oleh orang lain melalui mafia CPNS. Terima kasih pimpinan, beberapa waktu yang lalu Saudari Ningsih Sri Handayani sudah diterima. Yang pertama kami mohon pengawalannya karena saat ini BKN sedang melakukan penelitian ulang terhadap hak yang bersangkutan. Yang kedua, kiranya Komisi 2 bisa mempelajari hal-hal yang tidak terlihat secara seleksi online. Memang banyak cara untuk mengakali online ini, karena di pusat hanya terima data yang dikirim dari daerah. Mudah-mudahan dengan pengetahuan dari Komisi 2 terhadap kenyataan-kenyataan di lapangan, karena itu Pak, agar yang substantif menghambat keadilan dalam pelaksanaan CPNS ini bisa kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laudi. Ningsih Sri Handayani sudah pernah ketemu dengan kita di sini dan beliau dibawa oleh Bapak Insinyur Hugua, ya, dia adalah mantan bupati di Wakatobi, yaitu, dan itu baru sebulan yang lalu kurang lebih. Data sudah ada sama kita lengkap, kita sudah tahu juga jalur-jalur apa, dan kita sudah berikan saran kepada mereka untuk dapat menyelesaikan ini langsung ke BKN. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sekarang ada pukul 11:25. Kita masih punya waktu 5 menit.
pandangan atau saran apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi, ada di kita tadi. Kami silakan Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang berhadir ke ruangan kami Komisi 2 DPR RI. Banyak Kementerian Agama. Sudah lama menikah, saya anak yatim. Kakek saya, orang tua ayah saya itu adalah suruh sekolah. Namanya Busri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tamat sekolah rakyat zaman Belanda hingga pensiun golongannya 1 C. Saya dibesarkan oleh seorang ibu. Tamatan sekolah pendidikan negeri SPG tahun 1900. Sekolah, apalagi jadi pengawas, apalagi jadi kepala dinas pendidikan. Hanya karena rahmat dan kasih sayang Allah lah saya jadi anggota DPR. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya terharu tadi Ustaz bicara soal ayat. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Saya kira hari ini adalah bagian dari ikhtiar Bapak Ibu sekalian, para honorer, para peserta CPNS yang ada di Indonesia ini untuk merubah nasib. Tugas kami dalam fungsi legislasi dan pengawasan terutama adalah memastikan kompatibilitas dengan Tuhan regulasi, terutama pada level undang-undang. Pak Samsul Rizal tadi sudah menyampaikan bahwa ide untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang aparatur sipil negara itu sedang kami lakukan di Komisi 2 DPR RI melalui belanja RUU. Terutama tenaga pendidikan di berbagai pelosok di Indonesia. Saya jujur dari Bapak sekalian, karena saya tahu persis bagaimana nasib tenaga honorer terutama di SD. Betul sekalian. Itu artinya pengabdian lebih dikedepankan daripada usul-usul lain. Karena itu atas nama masyarakat yang kebetulan diberikan amanah menjadi anggota DPR RI, izinkan kami dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian Bapak Ibu ini, dan doakan perjuangan kita bersama, terutama kami di sini, untuk bisa melakukan fungsi-fungsi legislasi pengawasan, termasuk juga membicarakan fungsi-fungsi anggaran, agar bisa lebih kompatibel dengan kebutuhan kita semua, bisa dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak Ketua. Saya hanya ingin menyampaikan isi hati saya sebagai anak guru yang dibesarkan oleh ibu saya dan yang bisa membuat saya duduk. Oh ya, silakan tambahkan sedikit. Sebetulnya waktu sudah 30, tapi silakan. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini dalam rangka menyampaikan jangan sesama Bapak inginkan.
saya yakin percaya bahwa kami Komisi 2 selalu mengingatkan pemerintah terhadap persoalan-persoalan yang Bapak Ibu sampaikan. Dan saya sangat memahami betul tentang keluh kesah serta harapan-harapan yang diungkapkan itu. Mudah-mudahan dan Bapak Ibu datang ke sini adalah tempat yang tepat untuk menyampaikannya. Yang mengolah itu semua. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita berupaya untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ASN. Bagaimana ada pintu masuk dan ada kebijakan yang dengan bersyukur dan percayalah, insya Allah akan Ibu tidak ingin apalagi datang ke dapil daerah pemilihan. Tiada hari tanpa menyampaikan aspirasi. Jadi memang saya juga di berbagai mass media menyampaikan juga apa yang Ibu sampaikan tadi. Di media jumlahnya 1 juta, ternyata ini kan kebohongan publik yang disampaikan. Harusnya realitas. Berapa formasi itu yang disampaikan sehingga masyarakat tidak ada semacam kekecewaan ketika jumlahnya itu tidak sesuai dengan yang diungkapkan pertama. Dan itu pun juga saya ungkapkan. Janganlah bermain kata, karena bagaimana banyak masyarakat yang berharap untuk bisa menjadi ASN. Dan itu sudah dilakukan lewat honor. Dan sekarang ini memang akan dipersulit lagi. Sebagaimana yang Bapak ilustrasikan tadi. Bahwa dibuat sedemikian rupa, sehingga Bapak Ibu sulit untuk dan kami sudah menindaklanjutinya. Insya Allah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mafia tanah itu akan selalu kita sorot, tetapi yakinlah bahwa sistem ini selalu kita perbaiki. Saya katakan bahwa dulu saya juga pernah pegawai negeri. Modelnya nggak sekarang, apa yang Ibu sampaikan. Habis ujian, hari itu juga kita bisa mengetahui. Itu bagian daripada untuk memberantas calon sangat. Ini di samping saya ini ada Pak Wagub, anaknya lulus ASN bisa dieliminir, bayangkan. Tapi alhamdulillah berkat dengan transparansi dan lain sebagainya bisa dikembali seperti apa yang diharapkan. Barangkali insya Allah Bapak Ibu terakhir apa yang Bapak sampaikan, insya Allah kita akan menindaklanjuti dengan melakukan RDP dengan kementerian yang punya terhadap itu. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardi Gaus yang
tidak pernah ya, hasil tidak pernah ada, tidak pernah berkhianat kepada ikhtiar. Ikhtiar saja, hasil tidak akan pernah berkhianat. Sejauh mana sudah kita katakan Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, dan sebagaimana yang kami katakan dari awal, kami akan berupaya ini apa yang saya berikan peran di sini bahwasanya jangan ya. Ya, nanti akan kita sampaikan ya, karena kami tak berhak menjawab itu, apalagi itu langsung menjadi tugas dari Kementerian Keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, serta rekan-rekan kami anggota Komisi 2 yang berbagai yang sudah berpartisipasi, belum ditutup dengan Saya Negus Badigaus. Ya. Saya ingin memperkenalkan diri juga. Yang paling ujung itu dari Golkar, ada juga yang dari PDIP, ada juga yang dari Gerindra, dan ada juga yang dari Partai. Mungkin ada. terima kasih. Itu Partai Indonesia itu partai. Dari PKB izin hadir, Pak. RDP dengan langsung dengan kementerian terkait, terutama Menteri ya, Menteri Kebudayaan dan Menteri itu jelas itu sangat terkait. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana saya janjikan juga saya akan menyampaikan di paripurna. Kita akan rumuskan ya, dengan bahasa yang baik pada saat paripurna dalam waktu dekat ini, insya Allah dalam penutupan masa sidang yang ketiga tahun 2021-2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini, karena kami akan ada pertemuan lagi untuk pertemuan berikutnya dalam waktu yang langsung pertemuannya ini. Sekali lagi, semoga ini dalam ridha Allah SWT bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.